Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu analisis SWOT dalam penentuan strategi PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen strategi. Sebelum memulai pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Azka Nur Azizah. Perkenalkan, nama saya Caca Putri Septimias. Perkenalkan, nama saya Maulina Sylvia Hermawati. Nama saya Regita Putri. Latar belakang perusahaan yaitu Sidomuncul. Sidomuncul adalah produsen jamu terbesar dan termodern di Indonesia dengan pangsa pasar terbesar untuk kategori produk jamu tradisional. Sidomuncul memiliki lebih dari 300 jenis produk yang sangat akrab dan dekat dengan konsumen Indonesia. Tolak angin dan kuku bima energi adalah salah satu produk unggulannya yang telah banyak dikenal selama puluhan tahun. Sidomuncul berkomitmen untuk berkembang sejalan dengan prinsip manusia bumi dan laba untuk menciptakan perusahaan dan berkeseimbangan dan bertanggung jawab. PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk merupakan salah satu perusahaan yang menggunakan strategi pengembangan usaha dengan akuisisi pabrik jamu tradisional. Ini bermula dari sebuah industri rumah tangga yang dikelola oleh Ibu Ahmad Susilo di Yogyakarta. Pada tahun 1940, Sidomuncul bertekad untuk menjadi industri jamu yang memberikan keuntungan kepada masyarakat sehingga mereka menjalankan misinya untuk meningkatkan kualitas layanan dalam ramuan tradisional, mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan pengembangan pemulihan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki bentuk kehidupan yang sehat menggunakan bahan alami, dan perawatan tradisional, mendorong pemerintah atau instansi resmi untuk melibatkan lebih banyak pada pengembangan pemulihan tradisional. PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk melebarkan sayap ke industri farmasi melalui akuisisi perusahaan farmasi di Yogyakarta bernama PT Beriko Mulia Farma. Pada tahun 2014, akuisisi pabrik farmasi Beriko diharapkan dapat menopang kinerja laba Sidomuncul yang lebih baik. Di Sidomuncul berambisi membesarkan pabrik farmasi Beriko pasca diakuisisi sehingga akan menjadi salah satu usaha yang memberi kontribusi signifikan untuk Sidomuncul. Seiring perkembangan zaman, PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk terus melakukan pembaruan pada produknya. Pengembangan produk dilakukan melalui inovasi dan teknologi terkini sehingga membuat produk jamu Sidomuncul digemari masyarakat dari berbagai kalangan usia. Produk herbal Sidomuncul saat ini menjual produknya hingga ke pasar luar negeri dan penjualan ekspornya mengalami pertumbuhan. Analisis keadaan dan kondisi perusahaan. Selera masyarakat merupakan perubahan gaya hidup seketika yang membuat masyarakat kembali menggunakan produk herbal atau obat-obatan tradisional karena merasa produk herbal dapat memberikan banyak manfaat tanpa menimbulkan efek samping. Hal ini sejalan dengan misi Sidomuncul untuk menjadi sponsor berbagai acara promosi kesehatan, dan citra baik dapat tercipta dengan menjadi salah satu sponsor berbagai acara promosi kesehatan. Selera masyarakat banyak yang beralih ke obat-obatan tradisional sehingga permintaan terhadap produk jamu pun semakin meningkat. Munculnya gerakan kembali ke alam juga berdampak pada upaya meminimalisir penggunaan obat sintetik dan beralih ke bahan alami atau obat nabati. Namun, karena obat tradisional tidak dapat menggantikan seluruh fungsi obat kimia, maka kemungkinan ancaman produk penggantinya kecil, dan obat kimia masih akan menjadi arah utama konsumsi pasar. Di sisi lain, ada banyak alternatif pengganti produk herbal seperti produk herbal, namun kini masyarakat sudah mulai kembali menggunakan produk herbal karena produk tersebut tidak memiliki efek samping. Hal ini menjadi peluang bagi Sidomuncul. Terlebih lagi, produk yang disuka sudah mendapatkan uji kelayakan sehingga produknya
dihasilkan berkualitas baik. Tak heran jika saat ini banyak kompetitor yang mencoba mendirikan obat tradisional perusahaan obat. Penyediaan bahan baku memiliki daya tawar yang tidak tinggi yang jika perusahaan tersebut merupakan salah satunya pemasok bahan mentah bagi perusahaan yang lain yang membutuhkan input tersebut. Pemasok dapat memberikan tekanan kepada perusahaan dan suatu industri dengan menaikkan harga dan menurunkan kualitas barang yang dijualnya sudah muncul. Mempunyai pemasok sendiri, oleh karena itu kekuatan daya tawar-menawar dari pemasok tidak begitu tinggi sehingga hal ini menguntungkan perusahaan. Pemasok bahan baku sudah muncul berasal dari petani di seluruh Nusantara dan memiliki standar kualitas yang baik. Pertimbangan yang mendorong perusahaan menerapkan strategi ini David 2005 adalah keinginan untuk menjamin produksi dengan meningkatkan stabilitas dan kepastian pasokan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Tidak muncul mendapatkan bahan baku yang diperoleh dari pengumpul dalam bentuk kering yang berasal dari Wonogiri, Purwokerto, Ambarawa, dan Jawa Timur. Strategi untuk meningkatkan pengendalian atas pasokan bahan baku sumber daya atau jasa. Karena perusahaan menguasai atau menjalin kerjasama dengan pemasoknya dengan menjadi pemasoknya sendiri. Kuncoro 2006. Proses pembelian dilakukan setiap panennya, oleh karena itu sudah muncul berusaha menjalin hubungan yang baik dengan para pemasok supaya mereka tetap menjual hasil panennya. Saya di sini akan menjelaskan tentang filosofi perusahaan. 1. Filosofi perusahaan PT Sido muncul yaitu berfokus pada kualitas, pada pengembangan produk dan jasa yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan. Yang kedua, keselamatan. Perusahaan berkomitmen untuk mengembangkan produk dan jasa yang aman serta efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, keselamatan lingkungan. PT Sido muncul juga berfokus pada pengembangan praktik-praktik yang ramah lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungannya. Yang keempat, kualitas karyawan. Perusahaan PT Sido muncul berfokus pada pengembangan kualitas karyawan dengan memberikan pelatihan serta pengembangan yang terus-menerus untuk menciptakan budaya kerja yang positif dan inklusif. Yang kelima, kualitas bisnis. PT Sido muncul berfokus pada pengembangan bisnis yang berkelanjutan dengan mempertahankan kualitas produk dan jasa serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Profil perusahaan. Yang satu sejarahnya itu PT Sido muncul didirikan pada tahun 1940 oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto di Jawa Tengah. Awalnya perusahaan ini fokus pada produksi jamu tradisional, tetapi seiring berjalannya waktu mereka juga memperluas jangkauan produk mereka. Yang kedua, industrinya. Perusahaan ini beroperasi di industri obat tradisional dan suplemen kesehatan. Mereka menghasilkan berbagai macam produk jamu tradisional, suplemen makanan, serta produk-produk kesehatan lainnya. Untuk produknya, PT Sido muncul menawarkan beragam produk kesehatan yang didasarkan pada pengobatan tradisional Indonesia seperti jamu, minuman herbal, suplemen vitamin, dan obat-obatan herbal lainnya. Produk-produk ini seringkali dibuat dari bahan-bahan alami dan ramah lingkungan. Yang keempat, ada inovasi. Proses perusahaan ini terus melakukan inovasi dalam produk-produknya dengan menggabungkan pengetahuan tradisional dengan teknologi modern untuk menciptakan solusi kesehatan yang efektif dan aman. Yang kelima, komitmen kualitas. PT Sido muncul dikenal karena komitmennya terhadap kualitas produk. Mereka memenuhi standar produksi yang ketat dan menjalani pengujian yang cermat untuk memastikan keamanan dan efektivitas produk mereka. Yang keenam, ekspansi. Selain dominan di pasar domestik Indonesia, PT Sido muncul juga telah memperluas pasar ke luar negeri, menjadikannya salah satu pemimpin pasar di kawasan Asia Tenggara dalam produk industri obat tradisional. Yang ketujuh, tanggung jawab sosial. Perusahaan ini juga aktif dalam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau
CSR dengan berbagai program untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian lingkungannya. Di sini juga ada logo perusahaan serta visi misi. Visi misinya yaitu visinya menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan, minuman, kesehatan, kosmetik, dan pengelolaan bahan baku herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Misinya ada 7. Yang pertama, mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal dalam bentuk sediaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, dan kosmetik berdasarkan penelitian yang rasional, aman, dan jujur. Yang kedua, mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan. Yang ketiga, membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan herbal. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan serta naturopati. Yang kelima, melakukan corporate social responsibility atau CSR yang insentif. Yang keenam, mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan. Yang ketujuh, menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Yang pertama, tujuan jangka pendeknya yaitu menciptakan penjualan yang segera. Sido Muncul menggunakan strategi promosi penjualan untuk meningkatkan penjualan dan menarik perhatian konsumen dengan cara berbeda-beda, seperti perubahan tampilan iklan secara berkala. Yang kedua, tujuan jangka menengah, meningkatkan penjualan. Tujuan jangka menengah Sido Muncul adalah meningkatkan penjualan dengan cara memperluas jaringan distribusi serta mengembangkan usaha industri farmasi melalui PT Berlico Mulia Farma. Yang ketiga, tujuan jangka panjangnya, meningkatkan keberlanjutan bisnis. Tujuan jangka panjang Sido Muncul juga meliputi meningkatkan keberlanjutan bisnis dengan cara menerapkan produksi bersih, pengelolaan lingkungan yang ketat, serta menggunakan sumber daya secara efisien. Sasaran secara menyeluruh. Sasaran pasar yang lebih luas untuk PT Sido Muncul adalah semua segmentasi pasar, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dengan berbagai kebutuhan dan preferensi yang berbeda. Mereka memiliki potensi untuk membeli produk dan memiliki kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh produk yang ditawarkan. Sasaran internal, karyawan, kewajaran dan pertimbangan sasaran, tata kelola perusahaan, kualitas dan keamanan produk, kebijakan keberlanjutan, pengembangan masyarakat, yang terakhir tata kelola keberlanjutan. Untuk selanjutnya yaitu analisis SWOT, IFAS, dan EVAS. Yang pertama, IFAS ada kekuatan serta kelemahan. Kekuatan sendiri yaitu ada kualitas produk yang tinggi, memiliki kemasan produk yang praktis, harga produk yang terjangkau, memiliki jangkauan untuk distribusi pasar yang luas, adanya proses produksi yang terstandarisasi dan terkontrol dengan baik, loyalitas pelanggan yang kuat terhadap merek PT Sido Muncul, yang terakhir memiliki sistem pengolahan limbah yang baik. Untuk kelemahannya yaitu keterbatasan teknologi atau mesin yang masih belum canggih sepenuhnya. Yang kedua, proses produksi yang masih bergantung pada pasokan pengepul. Yang terakhir, ketergantungan terhadap cuaca dan kondisi alam. Untuk EVAS, yaitu peluang dan ancaman. Peluangnya ada yang pertama, potensi pengembangan produk-produk yang sesuai dengan tren konsumsi saat ini. Yang kedua, kebutuhan dan selera masyarakat terhadap produk herbal. Yang ketiga, perluasan ekspansi pasar luar negeri. Yang keempat, menjadi sponsor di berbagai event kesehatan. Yang kelima, menggunakan teknologi digital untuk memperluas cakupan pemasaran. Yang keenam, potensi kemitraan dengan penyediaan platform e-commerce. Yang terakhir, potensi kerjasama dengan lembaga pendidikan dan penelitian dalam pengembangan produk. Untuk ancamannya ada 4. Yang pertama, adanya pesaing baru yang memiliki produk serupa, harga bahan baku yang cenderung tidak stabil, adanya pesaing yang tidak terlihat seperti toko-toko jamu herbal yang sering dijumpai di pinggir jalan. Yang terakhir, pengaruh dari merek pesaing yang kuat dengan strategi pemasaran yang agresif. Penentuan koordinat posisi perusahaan. Untuk yang IFAS-nya itu
Yang pertama, kualitas produk yang tinggi, bobotnya itu 0,3, ratingnya 4, skornya 0,12. Yang kedua, memiliki kemasan produk yang praktis, bobotnya 0,06, ratingnya 2, skornya 0,12. Yang ketiga, harga produk yang terjangkau, bobotnya 0,1, ratingnya 3, skornya 0,3. Yang keempat, memiliki jaringan untuk distribusi pasar yang luas, bobotnya 0,09, ratingnya 3, skornya 0,27. Yang selanjutnya, adanya proses produksi yang terstandarisasi dan terkontrol dengan baik, bobotnya 0,06, ratingnya 2, skornya 0,12. Yang selanjutnya, loyalitas pelanggan yang kuat terhadap merek PT Sido Muncul, bobotnya 0,2, ratingnya 4, skornya 0,8. Yang terakhir, memiliki sistem pengelolaan limbah yang baik, bobotnya 0,06, skornya 2, bobotnya 0,06, ratingnya 2, skornya 0,12. Selanjutnya untuk yang kelemahannya, yang pertama, keterbatasan teknologi atau mesin yang masih belum canggih sepenuhnya, bobotnya 0,04, ratingnya 4, skornya 0,16. Yang kedua, proses produksi yang masih bergantung pada pasokan pengepul, bobotnya 0,05, ratingnya 4, skornya 0,20. Yang terakhir, ketergantungan terhadap cuaca dan kondisi alam, bobotnya 0,04, ratingnya 3, dengan skor 0,12. Untuk yang kekuatan tadi, total skornya yaitu 1,85, dan untuk total skor yang kelemahannya 0,98. Untuk total strength dikurangi weakness-nya yaitu 1,37. Untuk yang IFAS-nya, yang peluang, yang pertama, potensi pengembangan produk-produk baru yang sesuai dengan tren konsumsi saat ini, bobotnya 0,08, ratingnya 3, skornya 0,24. Yang selanjutnya, kebutuhan dan selera masyarakat terhadap produk herbal, bobotnya 0,08, ratingnya 3, skornya 0,24. Yang selanjutnya, perluasan ekspansi pasar luar negeri, bobotnya 0,09, ratingnya 4, skornya 0,36. Yang selanjutnya, menjadi sponsor di berbagai event kesehatan, bobotnya 0,06, ratingnya 2, skornya 0,27. Yang selanjutnya, penggunaan teknologi digital untuk memperluas cakupan pemasaran, bobotnya 0,3, ratingnya 4, skornya 0,12. Yang selanjutnya, potensi kemitraan dengan penyedia platform e-commerce, bobotnya 0,04, ratingnya 2, skornya 0,8. Yang terakhir, potensi kerja sama dengan lembaga pendidikan dan penelitian dalam pengembangan produk, bobotnya 0,03, ratingnya 2, skornya 0,6. Jadi untuk total keseluruhan skor IFAS yang bagian peluang yaitu 2,6. Selanjutnya, IFAS yang bagian ancamannya, yang pertama, adanya pesaing baru yang memiliki produk serupa, bobotnya 0,06, ratingnya 4, skornya 0,24. Yang selanjutnya, harga bahan baku yang cenderung tidak stabil, bobotnya 0,04, ratingnya 3, skornya 0,12. Yang selanjutnya, adanya pesaing yang tidak terlihat seperti toko-toko jamu herbal yang sering dijumpai di pinggir jalan, bobotnya 0,02, ratingnya 2, skornya 0,4. Yang terakhir, pengaruh dari merek, pesaing yang kuat dengan strategi pemasaran yang agresif, bobotnya 0,2, ratingnya 4, skornya 0,8. Jadi untuk total skor yang bagian ancaman yaitu 1,56. Jadi
opportunities dikurangi threats sama dengan 0,8. Jadi titik koordinat PT Sido Muncul yaitu berada di kuadran 1 yang artinya menunjukkan bahwa perusahaan berada pada posisi yang agresif dan dapat mengembangkan perusahaannya dengan strategi pertumbuhan atau growth yang strategi. Yang selanjutnya yaitu matriks SWOT. Setelah kekuatan dan peluang ditemukan, selanjutnya kita menentukan strategi SO-nya. Yang pertama, memanfaatkan nama brand yang sudah dikenal. Yang kedua, melakukan inovasi baru sesuai minat masyarakat. Yang ketiga, memperluas pemasaran produk berkualitas di luar negeri. Yang keempat, menjamin produksi dengan meningkatkan stabilitas dan kepastian pasokan. Yang kelima, melakukan lebih banyak kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain. Yang keenam, memanfaatkan media sosial untuk strategi promosi. Untuk yang strategi WO-nya, yang pertama menetapkan tingkat kebijakan persediaan dan pemesanan bahan baku. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan para petani tanaman obat untuk memastikan pasokan bahan baku. Dan yang terakhir, memanfaatkan sosial media untuk mencari supplier bahan baku. Untuk strategi ST-nya, yaitu yang pertama, menjaga dan mempertahankan kualitas produk. Yang kedua, menggunakan distribusi pasar yang luas untuk menguasai pasar. Yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan para pelanggan yang loyal. Yang keempat, melakukan inovasi-inovasi baru yang berbeda dengan pesaing. Untuk strategi WT-nya yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran pelanggan dan memberikan penjelasan tentang produk. Yang kedua, mengembangkan promosi yang efektif. Yang terakhir, menyediakan alat atau teknologi yang canggih. Selanjutnya yaitu pembahasan. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa posisi perusahaan berada di kuadran 1 yang artinya perusahaan dapat melakukan strategi pertumbuhan agresif. Kekuatan yang dimiliki PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk terletak pada kualitas produk yang tinggi, memiliki kemasan produk yang praktis, harga produk yang terjangkau, memiliki jaringan untuk distribusi pasar yang luas, memiliki nama brand yang sudah dikenal, loyalitas pelanggan yang kuat terhadap merek PT Sido Muncul, memiliki sistem pengelolaan limbah yang baik. Selain itu, peluang yang dimiliki seperti potensi pengembangan produk-produk baru yang sesuai dengan tren konsumsi saat ini, kebutuhan dan selera masyarakat terhadap produk herbal, perluasan ekspansi pasar luar negeri, menjadi sponsor di berbagai event kesehatan, penggunaan teknologi digital untuk memperluas cakupan pemasaran, selanjutnya kemitraan dengan penyedia platform e-commerce, hingga potensi kerjasama dengan lembaga pendidikan dan penelitian dalam pengembangan produk. Adapun strategi pertumbuhan agresif yang dapat dilakukan diantaranya yang pertama yaitu memanfaatkan nama brand yang sudah dikenal dengan menjadi sponsor di berbagai event kesehatan. Dengan menjadi sponsor di berbagai event kesehatan, perusahaan dapat memperkuat brand loyalty, meningkatkan reputasi dan citra positif, dan memperkuat posisi pasar. PT Sido Muncul juga dapat memperkenalkan produk-produk terbaru atau produk-produk yang mungkin belum begitu dikenal seperti tolak angin dan kuku bima untuk meningkatkan penjualan. Lalu berikutnya yang kedua yaitu melakukan inovasi-inovasi baru sesuai minat masyarakat. Minat masyarakat tentunya tidak selalu sama dan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Dengan memperhatikan minat masyarakat tersebut dapat dilakukan inovasi-inovasi baru pada produk untuk menarik lebih banyak pelanggan dengan menyesuaikan perubahan selera mereka. Yang ketiga adalah memperluas pemasaran produk berkualitas di luar negeri. Saat ini PT Sido Muncul telah memasuki pasar ASEAN, Eropa, Amerika, Timur Tengah hingga Afrika. Maka dari itu, perusahaan mempunyai banyak peluang untuk masuk ke negara lain yang belum dijangkau untuk mencapai target market leader. Yang keempat ada menjamin produksi dengan meningkatkan stabilitas dan kepastian pasokan baik dalam hal kualitas, kuantitas maupun kontinuitas. Dengan adanya strategi ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi produksi, meningkatkan daya saing, memperkuat hubungan dengan pemasok hingga memenuhi permintaan pasar.
Yang kelima, melakukan lebih banyak kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain. Bekerja sama dengan selebriti, atlet hingga pengusaha untuk membantu mengiklankan atau endorse produk agar lebih dikenal dan diminati banyak orang. Yang keenam, memanfaatkan media sosial untuk strategi promosi. Di era digitalisasi saat ini, media sosial memiliki peran yang sangat penting bagi sebuah bisnis, terutama dalam lingkup pemasaran. Saat ini PT Sido Muncul telah memiliki aplikasi e-commerce sendiri yang bernama My Sido Muncul. Perusahaan memiliki peluang besar untuk dapat mengembangkan aplikasi tersebut seperti melakukan iklan di platform lain dan menawarkan hal-hal menarik untuk menarik pelanggan. Selanjutnya, kelemahan utama yang dimiliki perusahaan terletak pada ketersediaan bahan baku hingga ketergantungan terhadap kondisi alam dan cuaca. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan dapat menerapkan kebijakan persediaan dan pemesan bahan baku, menjalin kerjasama dengan para petani tanaman obat untuk memastikan pasokan bahan baku, memanfaatkan sosial media untuk mencari supplier bahan baku. Berikutnya, ancaman utama yang dimiliki PT Sido Muncul terletak pada daya saing yang cukup tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan dapat menjaga dan mempertahankan kualitas produk, menggunakan distribusi pasar yang luas untuk menguasai pasar, menjaga hubungan baik dengan para pelanggan yang loyal, melakukan inovasi-inovasi baru yang berbeda dengan pesaing. Berikutnya ada kesimpulan dan implikasi. Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut. Diketahui bahwa perusahaan memiliki kekuatan dan peluang yang tinggi jika dibandingkan kelemahan dan ancaman yang dimiliki. Faktor kualitas, inovasi, hingga kontrol pada pasokan bahan baku menjadi fokus penting bagi perusahaan untuk terus berkembang. Berdasarkan koordinat posisi perusahaan, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul berada pada kuadran 1 yang menunjukkan bahwa perusahaan berada pada posisi agresif dan dapat mengembangkan perusahaannya dengan strategi pertumbuhan atau growth oriented strategy. Posisi kuadran tersebut menjelaskan bahwa PT Sido Muncul memiliki kekuatan yang cukup besar dan dapat memanfaatkan peluang yang ada. Selanjutnya, saran dari kami untuk PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi promosi digital dapat lebih dikembangkan dengan memaksimalkan fungsi dan fitur-fitur canggih dari aplikasi yang telah dimiliki, yaitu aplikasi My Sido Muncul. Yang kedua, memperluas kerjasama dengan petani-petani tanaman obat untuk meminimalisir kelemahan hingga ancaman yang dimiliki. Lalu yang terakhir, melakukan inovasi-inovasi terbaru yang sesuai dengan perkembangan tren pasar, mulai dari desain kemasan hingga iklan-iklan menarik yang dapat melekat diingatan masyarakat tentang produk dan brand tersebut. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.